Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wahyuni Tias, mahasiswi PPG Daljab 2020 dari LPTK Universitas Riau. Pada hari ini saya melaksanakan perekaman kegiatan pembelajaran sekaligus yang saya gunakan sebagai uji kinerja. Adapun perekaman kegiatan pembelajaran ini saya rekam pada hari ini, Senin tanggal 30 November 2020, bertempat di SMA Mambaus Solihin, Blitar. Dan perekaman ini berlangsung selama 2 kali 45 menit sesuai dengan RPP yang sudah saya susun. Ini adalah kartu peserta saya dan ID card untuk uji kinerja pada tahun ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, bikhair walafiat. Alhamdulillah, semuanya sehat. Sudah siap ya untuk belajar sejarah Indonesia pada hari ini? Siap. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa supaya pembelajaran kita bisa berlangsung dengan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Saya cek presensi kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Adila Putri, Alvina Damayati, Anilni Munaya, Aulia Dewi Rahma, Bila Sofia Trusuni, Bintang Nabila, Diah Ayu, Eva Mila Al-Rahman, Fadila Ainur Rahman, Vanessa Azli, Kiryal Shifani Yasmin, Rinda Putri, Istiqomah, Ifadatul Ulia, Khairun Imra'atus Sholihah, Khalifah Nur Aini, Husnul Khotimah, Nisaul Hasanah, Safina Iza, Siti Rahmatun Anfah, Syafa'atul Khairun Nisa, dan yang terakhir Zuhratul Mahdi. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Benar, 3 kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, yaitu kerajaan benar. Kita minggu lalu sudah belajar tentang 3 kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Nah, berdasarkan handout yang sudah dibagikan, sudah dibaca ya? Ya, yang ini. Hari ini kita akan belajar tentang kerajaan bercorak Buddha di Indonesia dulu, yaitu Melayu, Sriwijaya, dan Kalingga. Ya, benar sekali yang dikatakan Yanti ya. Hari ini kita akan belajar tentang 3 kerajaan bercorak Buddha di Indonesia. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian dapat menganalisis kerajaan bercorak Buddha di Indonesia beserta karakteristik kehidupan masyarakatnya. Kemudian kalian juga mampu menyusun infografis tentang kerajaan bercorak Buddha di Indonesia serta mengkomunikasikannya secara jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Bisa kita mulai pelajaran hari ini ya? Bisa. Mari kita ke kerajaan yang pertama. Ya, Anili silakan jawabannya. Kerjasama ini dilakukan untuk menggalang kekuatan dalam rangka memimpin serangan dari Mongol. Ya, betul ya. Nah, jadi Sofi, Kerajaan Srihatari mengadakan kerjasama dengan Kerajaan Melayu ini dalam rangka menggalang kekuatan untuk membendung serangan dari tentara Mongol. Ada lagi yang tanya? Tidak ada? Berarti kita lanjut ke kerajaan kedua ya. Kerajaan selanjutnya yang bercorak Buddha di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya yang terkenal sebagai satu bentuk kerajaan nasional pertama di Indonesia.
Kerajaan Sriwijaya terletak di Pulau Sumatera. Sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya ini ada dua bentuknya. Yang pertama adalah berita asing yang berasal dari Cina, Arab, dan juga India. Selain berita asing ini, sumber sejarah yang bisa kita gunakan untuk Kerajaan Sriwijaya adalah berbagai prasasti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, saya akan tanya kepada kalian, kira-kira siapa yang tahu prasasti apa saja yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya? Ya, bisa, silahkan. Prasasti kedudukan bukit, prasasti karang tua, prasasti kota Telaga Batu, prasasti kota Kapur, prasasti karang Beradi, prasasti Liga. Ya, benar ya. Jadi prasasti-prasasti yang disebutkan oleh tentang tadi bisa kita gunakan untuk mencari informasi tentang Kerajaan Sriwijaya. Kita lanjut ke segi politiknya. Dalam kehidupan politik disebutkan pada salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya disebutkan ada nama Dakun Kahiyang. Jadi Dakun Kahiyang ini adalah Raja Sriwijaya yang melakukan segala usaha untuk meluaskan wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada juga yang bernama Raja Balaputradewa, di mana Raja Balaputradewa ini adalah seorang raja yang bisa membawa Sriwijaya ke puncak kejayaannya. Kemudian untuk segi sosial ekonomis, karena letaknya Sriwijaya yang sangat strategis dan dia juga menguasai Selat Malaka, sehingga ekonomi masyarakat Sriwijaya berkembang dengan sangat pesat, terutama dalam bidang perdagangan. Untuk segi agama, Sriwijaya pernah menjadi pusat pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan seorang pendeta besar yaitu Sakyakyati. Dari Kerajaan Sriwijaya, apakah ada yang ditanyakan? Ya, Khalifah? Mengapa dalam prasasti London menyebutkan kalau raja-raja dari Chola memberikan tanah Anai Magdalama kepada Biara di Nadipatnabu? Ya. Prasasti tersebut dibuat menjadi jawaban dari permintaan Raja Balaputradewa yang meminta tanah kepada Raja Chola Manggala untuk diberikan kepada para orang-orang Sriwijaya yang belajar agama Buddha langsung. Ada lagi yang tanya tentang Kerajaan Sriwijaya? Ya, Bu. Ya, Marida, silakan. Apakah prasasti Nalanda hanya berisi tentang permintaan Raja Balaputradewa saja, Bu? Begitu ya. Jadi prasasti Nalanda tidak hanya berisi tentang permintaan Raja Balaputradewa untuk meminta tanah kepada yang diberikan untuk para orang Sriwijaya yang belajar di India. Prasasti Nalanda juga berisi tentang silsilah Raja Balaputradewa yang merupakan salah satu keturunan dari dinasti Shailendra yang berasal dari kerajaan Mataram kuno. Begitu ya, Marida. Ada lagi? Tidak ada, kita lanjut ke kerajaan terakhir ya, yang bercorak agama Buddha di Indonesia. Kerajaan terakhir yang bercorak Buddha di Indonesia adalah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga terletak di Kecamatan Kleng, Jepara, Jawa Tengah, kalau sekarang. Sumber sejarah dari Kerajaan Kalingga ini juga ada dua. Yang pertama adalah berita dari Cina, yaitu catatan dari Pendeta Ising dan juga dinasti Tang. Dan juga ada prasasti Tukmas yang berada di lereng Gunung Merbabu. Kehidupan politik pada Kerajaan Kalingga ini, Kerajaan Kalingga terkenal dengan sosok Ratu Sima yang merupakan sosok pemimpin yang sangat adil dan sangat menjalankan hukum di Kalingga secara konsekuen, sehingga Ratu Sima bisa membawa Kerajaan Kalingga ke puncak kejayaannya. Akan tetapi sepeninggal Ratu Sima, ternyata Kerajaan Kalingga ini meredup. Akhirnya kerajaan dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Kling dan juga Kerajaan Medang. Untuk segi sosial ekonomi, Kerajaan Kalingga bertumbuh pada sektor perdagangan dan juga pertanian. Selain itu, Kerajaan Kalingga juga merupakan daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan juga gading yang menjadi komoditas perdagangan wilayah mereka. Dan yang terakhir, untuk segi budaya dan agama, Kerajaan Kalingga sama seperti Sriwijaya pernah menjadi pusat pembelajaran agama Buddha di wilayah Jawa. Hal ini dibuktikan dengan
adanya pendeta winning yang dicatatkan dalam catatan perjalanan exit. Dari materi Kalingga yang terakhir, adakah yang ditanyakan? Ya, silakan siapa? Bagaimana kehidupan beragama di Kalingga, Bu? Bagaimana kehidupan beragama di Kalingga? Adakah yang mau membantu menjawab pertanyaan yang sangat bagus sekali dari siapa? Ya, Pusdul, silakan. Masyarakat Kalingga mayoritas beragama Buddha. Di Kalingga juga pernah menjadi pusat pembelajaran agama Buddha di Jawa. Ya, benar sekali ya anak-anak. Jadi, mayoritas masyarakat Kalingga ini memeluk agama Buddha dan seperti yang Ibu katakan tadi, Kalingga pernah menjadi pusat pembelajaran agama Buddha di wilayah Pulau Jawa. Dari pemaparan yang Ibu sampaikan tentang 3 kerajaan bercorak Buddha di Indonesia, adakah yang ditanyakan lagi? Ya, Vanessa? Bu, bagaimana perkembangan kehidupan di 3 kerajaan bercorak Buddha tersebut? Terima kasih, Vanessa. Pertanyaan yang sangat bagus dari Vanessa. Bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat di 3 kerajaan bercorak Buddha tadi? Untuk menjawab pertanyaan dari Vanessa, kita akan bekerja secara kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan membahas tentang bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat di 3 kerajaan bercorak Buddha di Indonesia. Kelompok pertama di sebelah timur, kalian bertugas untuk mengerjakan tentang kerajaan Melayu. Kelompok 2 yang sebelah tengah, kalian mengerjakan tentang kerajaan Sriwijaya, dan kelompok 3 yang paling berat, kalian mengerjakan tentang kerajaan Kalingga. Silakan mengerjakan tugas dari Ibu di LKPD yang akan Ibu sampaikan. Kalian bisa mengisi jawaban kalian di kolom-kolom yang sudah ada dalam LKPD. Jadi silakan tulis nama kelompoknya, anggotanya siapa saja, dan tuliskan jawaban kalian di kolom yang sudah Ibu sediakan. Sudah jelas? Sudah. Mari kita kerjakan bersama-sama tugas kelompok. Ini untuk LKPD kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Mari kita kerjakan bersama-sama.
tentang Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di antara Kerajaan Sriwijaya dan Kedah. Sumber sejarah Kerajaan Melayu adalah dua buku, yaitu catatan Pendeta Etsing dan berita dari dinasti Tang yang disusun oleh Tuanku pada tahun 961 Masehi. Dari berita dinasti Tang disebutkan bahwa Kerajaan Melayu pernah mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 645 Masehi. Kondisi politik pernah menjalin kerjasama dengan Kerajaan Singhasari dibuktikan dengan ditemukannya arca Amogapasa yang diberikan Raja Kartanegara untuk Raja Mauli Marwadewa. Kerajaan Melayu mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Adityawarman. Kehidupan sosial ekonomi, mata pencaharian utama masyarakat Melayu bertumbuh pada sektor perdagangan. Untuk segi sosial, masyarakat Melayu terbagi menjadi golongan bangsawan, memeluk agama Buddha, dan rakyat biasa yang memeluk kepercayaan tradisional. Budaya, peninggalan mencerminkan penuhnya religius dan memiliki seni yang tinggi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Siti Rahmatun Alifah Dan saya Lailatul Mahfirah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil infografis dari kelompok kami yang kami susun tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Pulau Sumatera dengan Palembang sebagai pusat kerajaannya. Sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya ada dua, yaitu berita asing yang berasal dari negara Arab, India, dan Cina, dan 7 buah prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial ekonomi pada masa Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang strategis dan penguasa akan Selat Malaka. Hal ini menyebabkan ekonomi pada Kerajaan Sriwijaya berkembang dengan pesat. Letak Sriwijaya yang strategis dalam lintas perdagangan kehidupan sosial ekonomi pada masa Kerajaan Sriwijaya. Karena Sriwijaya mempunyai lokasi yang strategis dan penguasa akan Selat Malaka, hal ini menyebabkan ekonomi Kerajaan Sriwijaya berkembang dengan pesat. Letak Sriwijaya yang strategis dalam lintas perdagangan internasional menyebabkan masyarakatnya lebih terbuka dalam menerima pengaruh asing. Dari segi kehidupan politik, pada masa Raja Nobunaga, ia berusaha, dan pada masa Raja Baladewa, ia berhasil mengantarkan Kerajaan Sriwijaya menuju puncak kejayaannya. Pada kehidupan agama, Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara dengan dibuktikannya kedatangan Buddha besar yang bermaksud dan benar. Sekian hasil infografis dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandikita Al-Mufatila. Dan saya Mia Maulita. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil infografis yang telah kami susun tentang Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah. Sumber sejarah Kerajaan Kalingga ada dua, yaitu berita Cina yang berasal dari dinasti Tang yang menceritakan kondisi Kerajaan Kalingga dan catatan Etsing yang menceritakan keberadaan Pendeta Wingning di Kalingga serta prasasti Tukmas yang ditemukan di lereng Gunung Merbabu. Kehidupan politik Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Ratu Sima yang dikenal sangat adil dan konsisten dalam menerapkan hukum di Kalingga. Kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Kalingga menggunakan perekonomian dari sektor perdagangan dan pertanian. Selain itu, Kalingga juga menghasilkan hasil penyu, emas, perak, gula bada, dan gading. Kehidupan budaya dan agama Kalingga pernah menjadi pusat pembelajaran agama Buddha di Pulau Jawa. Dibuktikan dengan keberadaan Pendeta Wingning yang ditulis dalam catatan Etsing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 3.
Dari presentasi yang sangat bagus tadi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari presentasi hari ini? Ya, Mia, silahkan. Perkembangan kehidupan di 3 kerajaan berjarak budaya sangat beragam. 2 kerajaan diantaranya pernah menjadi pusat pembelajaran agama Buddha, yaitu Kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera dan Kerajaan Kalingga di Pulau Jawa. Ya, betul. Terima kasih. Itu ya. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian atas materi kita hari ini, kita akan melaksanakan evaluasi. Di mana evaluasi kita hari ini berbeda dengan evaluasi sebelumnya. Evaluasi kita akan kita lakukan di laboratorium komputer. Karena laptopnya terbatas, hingga kita akan membagi evaluasi menjadi 3 sesi. Sesi pertama akan diikuti oleh kelompok 1, sesi kedua kelompok 2, dan sesi ketiga kelompok 3. Untuk waktu pekerjaannya, masing-masing sesi itu maksimal 10 menit. Ada yang ditanyakan? Jelas ya, mari kita akan mulai dari sesi 1 untuk kelompok 1. Segera ke laboratorium komputer.
Kerajaan Melayu, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Kalingga. Menurut saya, hal yang dapat dipetik dari pembelajaran hari ini adalah kegigihan Ratu Sima dalam menjalankan hukum di Kerajaan Kalingga. Ia dapat membawa Kerajaan Kalingga sampai pada kepuncak sehingga dia bisa membawa Kalingga menuju puncak kejayaannya. Ya, terima kasih. Benar, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang 3 kerajaan bergerak Hindu di Indonesia yang lainnya. Ada Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Kediri, dan juga Kerajaan Singhasari. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita menutup pertemuan kita dengan berdoa supaya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa.